Di kota kecil Battleboro, Vermont, ada seorang pria sederhana yang bekerja sebagai petugas kebersihan yang akhirnya jadi legenda. Namanya adalah Ronald Read. Kok bisa sih? Pada tahun 2014, pada usia 92 tahun, Ronald Read meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya beneran bikin kaget. Karena pada saat kematiannya, si Mr. Read ini ternyata punya 120 miliar rupiah. Anak tirinya sendiri yang bernama Brown itu ternyata kaget setelah menemukan kekayaan tersembunyi dari Mr. Read. Katanya memang benar sih si Mr. Read ini tuh pekerja keras. Tapi siapa sih yang nyangka dia bisa punya harta sebanyak itu? Dan kenapa banyak orang lain juga ikutan kaget? Apakah nggak mungkin gitu? Dan nggak masuk akal untuk seorang seperti Ronald Read itu untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Semua orang benar-benar tercengang karena Ronald itu bukan seorang eksekutif keuangan besar atau lulusan dari Ivy League. Faktanya Ronald Read ini tuh cuman lulusan SMA. Jadi si Mr. Read itu sebenarnya adalah seorang penjaga pom bensin selama 25 tahun sebelum memutuskan untuk pensiun. Tapi setelah pensiun, dia tuh ngerasa kalau pensiunnya dia itu bukan dia kali gitu loh. Jadi dia tuh jadi seorang penjaga kebersihan lagi di JCPenney selama 17 tahun. Bagi orang luar mungkin si Read ini kelihatan kayak orang yang lagi berjuang keras untuk hidupnya. Bahkan ada warga setempat yang bilang kalau dia tuh pernah ngasih si Mr. Read ini topi rajut karena kelihatannya si Mr. Read ini tuh butuh banget bantuan itu untuk melewati musim dingin. Terus ada lagi nih warga yang pernah bayarin dia kopi karena mereka itu pikir kalau si Mr. Read ini tuh nggak punya uang. Pada masa tuanya dia cuman mengemudi Toyota Yaris bekas dan juga menjahit pakaiannya dengan peniti dan juga memotong kayu bakar sendiri sampai dia umur 90 tahun. Pengacaranya Lori Raul bilang kalau misalnya kita tuh nggak akan pernah tahu gitu loh kalau ternyata Read ini adalah miliuner. Terakhir kali di kantor Raul, si Read ini tuh bahkan parkir jauh banget gitu ya untuk menghindari yang namanya uang parkir. Tapi kalau di Indonesia sih nggak berlaku ya guys ya. Kemana-mana kalian pergi ada tukang parkir yang mengikuti. Nah si Bu Raul inilah orang yang ngebantu Mr. Read untuk membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa Mr. Read kan memberikan 18,9 miliar dari kekayaannya kepada perpustakaan lokalnya dan juga 75,7 miliar lagi diberikan kepada rumah sakit lokalnya. Ini menjadi perbincangan di kota. Jadi sebenarnya gimana sih si Mr. Read itu bisa dapat 120 miliar itu guys? Ternyata dia tuh cuma ngelakuin satu hal simple. Dia cuma nyimpan sedikit uang dari gajinya dan kemudian ini nih kuncinya. Dia menginvestasikannya ke dalam saham blue chip dan dia memegang saham-saham ini sepanjang hidupnya. Udah, itu aja. Sekitar 4 bulan sebelum Ronald Read meninggal dan menyumbangkan kekayaannya, sebuah mansion besar dijual di Greenwich, Connecticut, yaitu adalah rumah senilai 504 miliar rupiah dan punya luas 5.400 meter persegi dengan 2 lift, 2 kolam renang dan 7 garasi. Bayangin 7 garasi, muat apa aja tuh. Jadi rumah mewah ini adalah milik seorang pria bernama Richard Fuscon. Jadi Richard ini adalah eksekutif Merrill Lynch yang berpendidikan di Harvard dengan gelar MBA. Majalah bisnis keren pernah menamain si Richard ini sebagai 40 under 40 atau 40 orang sukses di bawah umur 40 tahun. Jadi setelah karir yang sangat sukses di bidang keuangan, si Mr. Fuscon ini tuh meninggalkan pekerjaannya untuk mengejar bidang yang lainnya. Tapi ternyata rumah itu dilelang karena dia bangkrut guys. Sayangnya Richard ini udah pinjam uang dengan jumlah besar untuk membangun rumah mewahnya yang katanya membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar 14 miliar rupiah per bulan. Banyak juga ya. Kemudian krisis keuangan melanda nih dan akhirnya dia harus bangkrut dan kehilangan segalanya. Jadi di sini dalam cerita kita ada 2 tipe orang nih guys yang pastinya sangat berbeda. Salah satunya orang yang punya pendidikan, sumber daya dan juga pengalaman hidup yang harusnya sih bisa membawa kesuksesan. Tapi akhirnya dia malah kehilangan segalanya. Dan kemudian di sisi lain ada orang yang menjadi seorang penjaga kebersihan yang diam-diam ternyata mengumpulkan kekayaan sebesar 120 miliar selama hidupnya. Jawabannya adalah perbedaan antara pengetahuan dan juga perilaku guys. Dan jawaban ini punya implikasi besar untuk kamu ya. Dan karena Ronald ini tuh tidak memiliki pengetahuan khusus, sebaliknya dia hanya membuat serangkaian pilihan yang benar pada waktu yang tepat. Dan pilihan-pilihan ini tersedia untuk kita semua. Seperti yang dikatakan Morgan Housel, keuangan adalah bidang unik di mana seorang tanpa pengetahuan dapat jauh melampaui seorang ahli. Balik lagi ke Richard nih ya, dia adalah seorang ahli dan dia tuh punya pengetahuan, tapi Ronald Read enggak. Sebaliknya Ronald ini hanya berperilaku secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi aku bisa kasih tahu kamu bahwa kamu harus mencoba menabung setidaknya 10% dari pendapatan kamu. Kamu harus mencoba dan membangun dana darurat sebanyak 6 bulan biaya hidup kamu dan juga kamu harus membeli dan juga memegang indeks pasar total yang luas untuk jangka panjang.
panjang. Kisah si Richard Fuscon ini dan juga Ronald Reagan adalah cermin dari pilihan dan juga perilaku kita. Meskipun keduanya punya keadaan awal yang sangat berbeda, tapi keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang mereka ambil menentukan arah hidup finansial mereka. Mau kamu seorang guru, bankir, seorang barista, seorang mahasiswa, seorang seniman, atau siapapun kamu, kekayaan 120 miliar lagi nungguin kamu.